Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya pribadi mohon izinnya saya tidak pakai masker karena hidung saya kesumbat, bernafas agak susah. Jadi kalau pakai masker sambil nyanyi juga bisa pingsan. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersyukur ya kepada Tuhan, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Yesus. Haleluya. Satu sukacita kami pagi hari ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan di dalam hidup kami. Sehingga kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan kami sudah sangat bersyukur, kami menikmati kekuatan, kesehatan, berkat waktu yang ada, berkat kesempatan yang ada yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kalau kami ada di tempat ini Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan satu kerinduan kami ada di tempat ini Tuhan, kami rindu beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu lebih dalam menikmati Engkau, pribadi-Mu di dalam hidup kami. Terlebih kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkarya di setiap hati kami, jamah setiap hidup kami. Roh Kudus berikan sukacita, berikan semangat yang baru Tuhan. Sehingga pagi hari ini ada satu sukacita yang luar biasa yang kami nikmati. Kami bebas untuk kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga di tempat ini Tuhan ada pujian, ada pengagungan yang kami naikkan kepada Engkau, Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, kami mohon kekudusan-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk bersekutu meninggikan Engkau Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami berdoa, kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mencuri sukacita kami pagi hari ini, apapun bentuknya, ia bekerja mengganggu setiap suasana hati kami, kesehatan kami, setiap sarana yang kami gunakan, apapun bentuknya. Pagi hari ini kami mau berdoa, kami mensatukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini, membebaskan kami untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal pertemuan sampai selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini buka hati-Mu lebih dalam. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan ini kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak meninggikan Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersukacita pagi hari ini. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan kita terlalu dahsyat dalam hidup kita. Coba lihat kanan kiri. Berikan senyummu. Katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Kita mau berglori bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Give me glory. Karena kita pujian dengan sukacita. Haleluya. Amin. Happy glory, glory, glory bagi Sang Raja. Menyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari raya, mari serukan, haleluya. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan, rayakan lagu katakan. Kita akan merasa bahagia bila kita mencobanya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi amin. Berikan sukacita pagi hari ini. Lebih sukacita lagi. Amin. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Katakan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari layankan. Mari rayakan. Jadi katakan mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Dia kasih kebenaran dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu ya Yesus. Haleluya. Mari dikatakan aku jalan. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu ya Yesus katanya. Aku percaya di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan. Mari angkat kedua tanganmu katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Lagi ya. Katakan aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katanya. Aku percaya. Amin. Lagi katakan aku jalan. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katanya. Aku percaya. Amin. Angkat dua tanganmu katakan haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
kita tinggikan dan kita agungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Dan kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin pagi hari ini kami mau berkata Tuhan, sudah lama kami bergumul berdoa kepada Tuhan, tapi seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada jawaban di dalam hidup kami. Ingat saudara bahwa tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, tetapi Dia berjanji Dia berikan yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau bekerja bagi kami. Engkau bekerja di setiap pergumulan kami. Engkau bekerja di setiap apa yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Buka hatimu lebih dalam. Katakan Tuhan, bekerjalah dalam hidup
setiap pribadi kami. Bekerjalah Tuhan, Roh Kudus jamah hidup kami. Kami rindu diberkati lewat firman-Mu pagi hari ini. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tegur kami jika Engkau mau menegur kami. Nasihati kami Tuhan jika Engkau mau menasihati kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan. Kuasa otoritas Allah, hikmat-Mu, pengurapan yang baru menjadi bagian hamba-Mu. Semua kami dilawat lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami, kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Doni Saera. Haleluya. Haleluya. Semua bilang haleluya. Haleluya. Lihat kiri kanan. Nggak perlu kasih senyum. Orang nggak lihat senyum saudara kalau pakai masker. Yang nggak pakai masker boleh kasih senyum. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tengah jemaat yang luar biasa, jemaat yang selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Ya, waktu yang lalu gembala menghubungi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan saya bilang begini kepada gembala. Kalau untuk jemaat kota wisata nggak ada kata untuk menolak. Canda saya sama dia, karena memang kami teman akrab. Harusnya memang yang khotbah hari ini jadwalnya ditawarkan pertama, diminta pertama ke ayah saya, papa saya. Cuma beliau ternyata sudah terjadwal di Bandung hari ini, dan kemudian Pak Gembala menghubungi saya. Ya, puji Tuhan. Saya kira bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini mungkin saya lebih banyak sifatnya ngajar untuk kita semua, untuk membawa kita kepada sebuah tingkat pemahaman kebenaran firman yang lebih benar lagi, lebih baik lagi dari waktu ke waktu, supaya kekristenan kita ini benar-benar menjadi kekristenan yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mari buka kitab kita bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-12. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, dan kemudian kita akan lihat juga kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Jadi siap-siap yang operator bisa siapkan kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Kita akan baca dua ayat ini ya, untuk bisa menjadi dasar landasan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kitab Roma pasal 8 ayat 14. 2-3. Semua orang, ulang. 2-3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah yang melekat kepada orang percaya, ya, yang mungkin lebih banyak digunakan oleh kaum Pantekosta, karismatik, ya, tentang istilah yang menurut saya ada plus minusnya. Apa istilah itu? Istilahnya anak Tuhan.
Ya, saudara pernah dengar istilah itu? Ketika saudara dengar, siapa dia? Dia itu anak Tuhan loh. Saya dibesarkan dari keluarga pendeta. Opa saya pendeta, ayah saya pendeta. Ayah saya punya adik kakak itu ada 8, 5 sudah jadi pendeta, 5 jadi pendeta. Ya, dan kemudian kami anak bersaudara itu ada sekian banyak jadi pendeta. Keluarga besar kami pendeta, ya. Dan saya sejak menjadi hamba Tuhan atau juga sebelum menjadi hamba Tuhan, istilah-istilah yang berhubungan dengan anak Tuhan sudah sering kali saya dengar. Sampai kemudian dalam beberapa case di Sulawesi Utara, ya, kalau terjadi percakapan antara orang-orang Pentakosta itu akan selalu menggunakan istilah ini, anak Tuhan. Bahkan coba gini nih, kalau kemudian anak dari orang Pentakosta itu akan menikah dengan sesama Kristen dan tapi bukan Pentakosta, tetap dia akan bilang, mau kawin kok dia tuh berurusan nabi anak, bukan anak Tuhan kok ada orang. Padahal sama-sama Kristen, ya, betul toh? Begitu di sana toh? Karena untuk membedakan yang dari teman-teman dari aliran Protestan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang ada di aliran Protestan, tapi itu yang sudah berkembang, ya, bahwa yang Pentakosta itu kemudian disebut anak Tuhan. Saya nggak tahu dari mana itu istilah itu awal muncul, tapi itu berkembang loh saudara. Sampai akhirnya minusnya begini, plusnya itu ada sebuah keyakinan kita orang-orang Pentakosta itu mungkin dasarnya pemahamannya adalah begini. Kalau orang-orang Pentakosta itu adalah orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan, dan dasar Alkitabiahnya adalah ini, ketika dia keluar dari kolam baptisan sama seperti Yesus, ada suara dari surga terdengar, inilah anakku yang kukasihi. Kemungkinan saya juga cuma meraih-raih pemikiran tersebut. Saya tidak pernah berjumpa dengan siapa yang mengeluarkan istilah itu pertama, tapi istilah itu sudah terlanjur bergulir ke setiap pemikiran-pemikiran orang Kristen, khusus orang Pentakosta. Dan kalau kemudian begini saudara, karena istilah itu plusnya, tapi minusnya begini, akhirnya terjadi gap yang besar antara sesama Kristen di sana. Sampai begini, teman-teman yang dari dulu itu istilahnya gereja gemim, gereja masih Injil Winasar. Mereka itu begini, sekarang sih udah nggak terlalu seperti dulu. Dulu gapnya besar sekali saudara. Sampai mereka lebih rela loh saudara, anak mereka menikah dengan Muslim daripada menikah dengan orang Pentakosta. Waduh, itu udah begitu tuh gapnya, ya. Tapi entah apa itu kemudian atau mungkin juga ada yang melatar belakangi pada masa lalu pola. Saya coba membuat sebuah penelitian dalam bidang penginjilan misi tentang konteks misi masa lalu dari gereja-gereja Pentakosta, yaitu terlalu keras, ya, mungkin juga terlalu keras dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, membawa orang datang bertobat, itu kemudian terlalu keras sampai kemudian terjadi ada gap yang cukup besar. Tapi apapun itu, istilah itu sudah muncul, istilah anak Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, pemahaman konteks anak Tuhan itu sama. Ya, anak Tuhan itu adalah ya anak Tuhan, dia beribadah, dia menjadi orang percaya. Kalau saya pakai istilah saya tadi yang sudah berkembang di kalangan Pentakosta banyak pada masa-masa itu anak Tuhan adalah orang-orang yang ada dalam kumpulan beribadah di orang-orang Pentakosta karismatik. Itu kemudian disebut anak Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya pemahaman pengertian anak dalam catatan Alkitab itu tidak sama semuanya, ya. Dalam Alkitab ada beberapa tingkatan penyebutan anak. Ini penting untuk kita pelajari supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan secara proporsional, secara jelas. Penafsiran-penafsiran yang dibangun nggak sesat. Saya mengajar sekian lama mengajar pelajaran hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab.
bagaimana kita bisa menafsir Alkitab secara benar, secara tepat, sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran itu, apa yang dimaksudkan Tuhan kepada penulis Alkitab tersampaikan dengan baik kepada pendengar, sehingga tidak ada miss di situ, tidak ada kepentingan dari pembicara di situ, tidak ada kepentingan kelompok orang di situ, tidak ada kepentingan organisasi disusupkan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika ada kepentingan-kepentingan lain yang coba disusupkan di situ, firman itu sudah nggak menjadi original lagi. Ya, kenapa? Karena sudah ada kepentingan dan motivasi lain yang sengaja disusupkan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saya ingin kita melihat dua ayat yang kita angkat tadi. Ya, dalam catatan Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ya, kata anak di situ dipakai kata teknon. Ya, itu istilah kata tekna itu, kata kemudian teknon itu artinya begini, anak yang masih anak-anak, ya, anak yang anak-anak, yang cenderung kepada balita, bayi dan balita, ya, anak yang di bawah 5 tahun, anak yang walaupun kita mencintai anak itu, kita sayang anak itu, tapi banyak kali merepotin, ya, ngerepotin kita. Tiba-tiba lagi tidur, kita lagi asik tidur malam, udah ngompol anak itu. Kita mesti bangun, mesti urus dia. Itu merepotin sekali. Ya, walaupun kita sayang anak itu. Anak itu agak susah ditegur. Terlalu keras kita tegur, ya, dia bisa ngambek. Kalau kita nggak tegur, dia akan berkeliaran sana sini, kita akan kejar, kita akan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya ingat anak saya yang Israel itu, saudara. Waduh, suatu ketika saya lagi bawa motor bersama istri saya. Ayal itu mungkin umur 3-4 tahun. Itu berdiri di depan motor, dia pegang setir begini. Ya, kami jalan sampai di salah satu lampu merah. Kami karena lampu merah saya berhenti. Dia turun dari motor. Dia lari ke sana. Aduh, itu memang ya saya, jantung saya ya, antara marah, lucu, dan kemudian ngeri juga. Jangan sampai tiba-tiba dia kena sambar motor. Jadi istri saya yang paling istrinya begini, tangannya udah begini, stop. Ya, dia udah lari ke sana. Ya, saya mau tinggalin motor, tiba-tiba ada yang curi motornya. Udah, kamu kejar, dia kejar, udah diklakson, tiba-tiba udah hijau, tit. Anak itu belum tempat dikejar. Ya, itu anak-anak. Saudara mau marah lebih, pemahamannya cuma sampai di situ. Ya, itu anak-anak. Jadi kata anak itu, yaitu suka gini. Salah satu kebiasaan anak itu suka kalau dia minta sesuatu dan kemudian kita nggak turutin, dia bisa ngambek, saudara. Saudara nggak bilang, kok anak ini ya kalau nggak dikasih sesuatu ngambek. Ya, kita orang tua nggak bisa bilang begitu, karena itu memang sifat anak-anak. Ya, itu sifat anak-anak. Kita kemudian harus begini, harus paham bahwa anak itu punya tingkat kemauan yang didasari pada rasa ingin tahu, itu tinggi sekali. Dia bisa minta A, B, dan C, padahal dia nggak butuh barang tersebut. Dia nggak begitu butuh. Atau begini, dia mau makan, minta jajan A, B, C, padahal cuma cicip sedikit, udah ganti lagi. Cicip sedikit, udah ganti lagi. Kita mau marah lebih, nggak bisa. Begitu anak-anak, saudara. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa konteks cerita apa yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-12 itu mengindikasikan begini, bahwa kalau kemudian kita ini sebagai orang Kristen yang kemudian kita bilang menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya padanya, adalah begini. Orang-orang yang pertama mengenal Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia digolongkan sama seperti anak-anak. Yang bahaya adalah begini, agak sedikit berbeda. Pertumbuhan anak-anak dalam konteks anak-anak yang saya maksudkan di cerita tadi,
Dan anak-anak rohani adalah begini. Anak-anak itu dia akan terus bertumbuh. Suatu saat pikirannya akan berubah. Lingkungan akan kemudian mempengaruhi dia. Pelajaran yang dapat akan mempengaruhi dia. Yang tadinya dia suka ngambek, ketika dia remaja dewasa berubah. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Waktu kemudian itu akan membawa dia membuat dia menjadi bisa memahami apa yang diinginkan dan harus dikerjakan oleh orang-orang dewasa. Kalau kemudian tidak terjadi sesuatu seperti itu, berarti ada sesuatu yang lain, ada masalah pada anak itu. Yang beda adalah begini, dalam kekristenan, dalam pendewasaan rohani dari anak-anak sampai kepada dewasa, itu tidak berhubungan dengan waktu. Nggak berhubungan dengan waktu. Ada orang Kristen, ada orang percaya yang baru beberapa saat menjadi percaya Tuhan, tapi kemudian terproses dengan baik iman dan rohaninya, dia bertumbuh cepat bisa menjadi dewasa. Tapi ada orang Kristen yang terlalu lama menjadi dewasa. Sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, sikapnya masih kanak-kanak, repotin gembala, ya, dikit-dikit ngambek sama gembala. Ada masalah sedikit maunya nggak terpenuhi, yang dimarah gembala. Dan itu sifat-sifat anak-anak, saudara. Kalau kemudian dalam Roma pasalnya yang ke 14 ayatnya Roma 8 ayat 14 tadi, itu anak di situ, itu dipakai kata huios, anak yang sudah dewasa, anak yang sudah mengerti. Nah, apa pemahaman pengertian antara teknon dan huios? Definisinya begini, saya sederhanakan begini. Kalau teknon itu adalah begini, saudara. Kalau teknon itu adalah anak yang selalu menginginkan orang di sekitarnya harus menyesuaikan diri dengan keinginan dia. Itu anak. Dia nggak peduli. Di situ ada tamu terhormat. Dia nggak peduli yang datang gembala. Dia nggak peduli ada ibadah rayon rumah tangga di rumah. Kalau dia lagi marah, dia akan marah. Kalau dia minta sesuatu, mami jajan mami, ya, dia nggak peduli di sekitar itu siapa. Kalau maminya nggak kasih, dia ngambek. Kan di situ ada duit. Mami bohong, katanya nggak ada duit. Ini ada duit. Dia nggak peduli. Dia mau semua orang di situ harus menyesuaikan dengan keinginan dirinya. Itu definisi anak-anak menurut kebenaran Alkitab. Tapi kalau definisi dewasa menurut kebenaran Alkitab adalah begini. Dewasa adalah orang yang mampu menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya atau keadaan di atasnya. Di sekitarnya seperti ini, dia harus mampu menyesuaikan. Ketika kemudian ada sebuah keadaan yang meminta dia untuk meningkatkan level pemahamannya terhadap kondisi dan situasi yang dia harus hadapi, yang dewasa itu akan dengan cepat beradaptasi dengan kondisi itu. Dia nggak akan ngambek, dia akan kemudian bisa beradaptasi. Nah, ini perbedaan definisi antara yang anak-anak dan yang dewasa. Penting untuk jemaat tahu, untuk sebagai koreksi kepada kita, untuk sebagai cermin kepada kita. Sebenarnya level rohani kita ada di mana? Ya, jangan kita sombong di gereja seolah-olah kita sangat rohani, tapi setelah kita belajar firman, kita masih anak-anak loh. Ya. Saya yakin saudara di sini dididik dengan baik oleh hamba Tuhan. Tuhan pakai hamba Tuhan untuk mendidik saudara dalam sebuah tingkatan iman yang benar, tapi harus waspada. Ya, seperti yang saya katakan tadi, lamanya usia kita mengiring Tuhan itu tidak sebagai faktor penentu kita akan dewasa atau tidak. Ya, mari kita lihat di sekitar kekristenan itu kita bisa jumpai ada 4 dimensi kekristenan yang bisa kita pelajari. Ya, yang pertama adalah begini. Kekristenan itu dalam dimensi yang istilah bahasa aslinya itu sukikos, ya.
Sukikos itu adalah begini. Orang yang lebih condong dipengaruhi oleh jiwanya, ya, dan dia itu tergolong anak Tuhan, orang percaya, tapi masih duniawi, ya. Label, kemasan saja dia anak Tuhan. Minggu ke gereja, dia bisa ikut doa, dia bisa seolah-olah di gereja menyanyi sungguh-sungguh, berbahasa roh. Tapi sebenarnya itu cuma kemasan. Dalamnya masih duniawi. Contoh begini. Kalau kemudian akhirnya dia harus memutuskan sebuah keputusan antara ikut ibadah dan ketemu klien, kemudian dia memutuskan ketemu klien, itu artinya dia masih sukikos. Kalau dia jadwal ibadah pemuda, tapi kemudian dia tahu ini ada konser keren ini dia. Semalam di Trans 7 saya ikut konsernya Ari Lasso. Ya, saya ini salah satu orang penggemar Ari Lasso dulu tuh, saudara. Ya, tapi saya mengikuti ceritanya di kehidupan ketiganya setelah dia bisa Tuhan izinkan hidup dengan kesaksian yang luar biasa melewati kansernya, ya, sakit, ya, itu luar biasa. Tapi bukan berarti saya melewati pelayanan, enggak, pelayanan tak pelayanan. Tapi ada orang, dia akan lebih memilih, tar dulu Pak, tar dulu, ini drama Koreanya udah, ini bahaya loh, ini lagi enak, ini lagi bagus-bagusnya nih, nggak usah, ntar doanya ntar dulu, ya. Ini kenapa ini sinetronnya lagi bagus-bagusnya, ntar bilang Pak Yance, jangan dulu kesini, ini selesai ini dulu. Itu sukikos, ya. Kenapa? Walaupun kita Kristen, kita lebih senang untuk memenuhi standar jiwani kita, ya. Kemasannya rohani, tapi dalamnya masih duniawi. Orang yang seperti ini begini, dia bisa dengar firman Tuhan seperti ini, dengar firman Tuhan, ya, kelihatan rohani dengar firman Tuhan, tapi kemudian dia akan ngomong begini, Pak, firman Tuhannya keren, ya, bagus loh firman. Sayang ya, itu bapak sana nggak hadir. Coba kalau dia hadir, itu cocok loh untuk dia. Kalau saudara masih begitu, itu sukikos. Ya. Pak, bapak khotbah apa sih tadi? Kenapa? Tadi pas antara bapak khotbah ada teman yang WA, jadi saya konsentrasinya di WA. Itu sukikos. Ya, itu orang sukikos. Lagi ibadah, tapi pikirannya ada melayang-layang kemana-mana. Ya, aduh gimana ini? Ntar habis ibadah saya mesti ketemu klien, habis ibadah kita mau makan di mana nih? Ini saya udah janjian sama ini di ibadah, ruang ibadah. Tapi ketika diminta nyanyi nangis, itu dia yang paling ekspresi mukanya itu yang paling sedih, seolah-olah persis. Haleluya. Ada pikirannya dari gereja. Itu Kristen duniawi. Kemasannya, labelnya Kristen, tapi masih duniawi. Ayo, siapa di sini yang begitu? Gak ada yang mengaku, gak usah ngaku ke saya, saudara. Yang penting berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukikos itu begini. Ke gereja itu datang ibadah itu bukan karena panggilan hati untuk menyembah Tuhan, tapi karena memang ini hari Minggu. Itu sukikos. Besok ke gereja, semua besok ke gereja ya. Kenapa? Besok kan Minggu. Motivasi datang gereja karena ini hari Minggu. Bukan karena kita mau datang menyembah Tuhan. Bukan karena rasa cinta kita untuk bertemu Tuhan. Bukan karena rasa rindu kita ada di altarnya Tuhan. Bukan. Tapi karena ini hari Minggu. Itu sukikos, saudara. Ya.
yang seperti ini, ya masih anak-anak. Rohaninya masih anak-anak, bahkan cenderung duniawi. Ya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara. Ya, muka-muka yang tertuduh dari tadi. Seolah-olah tertuduh. Itu segi kos. Tapi yang kedua, ada dimensi lain lagi dari kekristenan yang namanya nepios. Nepios. Jadi tulisannya nepios. Nepios itu begini. Dia memang masih anak-anak. Dia bukan karena duniawi, ya, tapi karena dia memang masih anak-anak rohaninya. Jadi kalau pendeta dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, tapi ketika khotbahnya keras menghantam, langsung mundur dia. Enggak, Pak. Pendeta tuh khotbahnya bersemangat. Enggak. Ya, aduh Pak, saya enggak ke gereja dulu deh. Kenapa? Itu di gereja tuh selalu umumkan untuk ngasih bantuan terus. Udah berapa minggu berturut-turut minta bantuan terus. Ya, kalau begitu kan masih anak-anak. Kita mau buat apa masih anak-anak seperti itu. Ya, kalau dia datang ibadah dan kemudian ngerepotin gembala terus, cuma flu aja udah telepon, Pak Pendeta, aduh kok Pak Pendeta nggak datang ke rumah saya ya? Kenapa? Saya lagi sakit loh Pak Pendeta. Udah mulai drama tuh mulai. Ya, saya lagi sakit Pak, aduh napasnya susah. Pakai pujian tadi, coba dia nggak suka drama. Nggak pakai. Saya juga nggak pakai masker, saudara. Kalau saya pakai masker bisa hilang signal saya. Ya. Aduh saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa ibadah 2 hari ini. Kenapa? Lagi flu. Anak-anak itu. Ya. Ya. Itu kalau kita mau marah nggak bisa. Dia memang masih anak-anak. Ya udahlah. Untuk begitu kita ngertilah dulu. Ya kita ngerti untuk beberapa saat. Tapi jangan terus-menerus begitu. Udah berapa tahun jadi jemaat Pak Yance di sini? Udah 5 tahun Pak, tapi masih anak-anak. Ya, ayo siapa yang begitu? Masih anak-anak. Pak, saya udah nggak mau gereja di Pak Yance lagi. Kenapa? Kemarin saya udah telepon Bapak, bilang saya kena flu, Bapak nggak datang ke rumah doain. Kan saya udah doain lewat handphone. Enggak. Saya maunya Bapak datang ke sini sama Ibu, doain kami di sini. Kalau kemudian udah sampai ke tingkat itu, saudara, masih anak-anak. Ya. Saya selalu bilang begini kepada jemaat yang kami layani. Tuhan itu kasih hikmat kepada kita. Doa. Kalau cuma flu begitu, bukan kita meragukan kuasa Tuhan. Lu ke apotek beli obat flu pasti sembuh. Ya, jangan usah repotin Tuhan begitulah. Kenapa? Saya sakit kepala udah sejak kapan? Baru Pak, tiba-tiba sakit kepala nih karena mungkin banyak pikiran. Udah istirahat, nggak usah ngeluh. Istirahat aja sedikit pasti bangun udah sembuh. Ya. Tapi kalau yang masih anak-anak, dia kemudian akan mulai dramanya. Ya dia udah mulai marah di suami, ya senggol dikit, dia udah mulai mencak-mencak di rumah. Tapi kalau kemudian saudara lihat orang seperti itu, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Karena memang rohaninya masih anak-anak. Kita harus bimbing, tuntun dia. Yang masalah seperti yang saya katakan tadi, kalau udah terlalu lama sifatnya seperti itu bahaya. Itu bahaya. Kekristenan yang begitu bahaya. Ada sesuatu yang salah. Saya punya anak yang saya cerita tadi, si Israel itu, saudara. Waduh, dia agak lincah dia waktu kecil kan. Tapi sekarang, anak itu kalem banget. Ya, dengar-dengaran banget. Bahkan saya bangga loh sama anak. Dulu orang sampai bilang begini, Don, masih kecil aja dia udah begini, gimana kalau dia besar? Waduh, ini memang dia mewarisi kelakuan bapaknya dulu. Yang nakal-nakal itu yang dulu. Saya bilang dalam nama Yesus enggak lah. Saya bilang mendingan dia nakal waktu kecil daripada dia nakal waktu besar. Ya, udahlah, saya atur sambil setiap malam saya dan istri kalau tidur, kami bangun tidur, kami tumpang tangan, Tuhan tolong anak ini. Sekarang dia sekolah di Manado, SMP di Manado. Hari cuma di rumah. Kalau telepon, papi apa kabar? Aku senang sekali.
Ya, Ayel udah lama gak doain papi. Ayel doain papi ya. Papi semangat melayani ya. Ayel selalu doa dari sini loh. Itu anak itu yang lari tadi tuh di lampu merah, itu sampai sekarang semangatin saya. Tingginya udah lebih tinggi dari saya, 175 cm sekarang. Kelas 2 SMP. Ya. Yang bahaya begini Pak. Udah kelas 2 SMP masih kecil-kecil begitu. Masih imut-imut. Aduh kamu imut-imut ya. Aduh lucu banget kamu. Udah kelas 2, kelas 3, udah SMA masih begitu. Ada yang salah di sini. Bahaya loh dalam tingkat rohani kita. Awalnya anak-anak memang lucu. Tapi kalau udah lama usianya masih begitu-begitu, itu udah gak asik lagi. Udah ada sesuatu yang salah. Bapak Ibu, maaf kalau saya mau katakan ini keras tapi dengan nada yang lembut. Saya mau bilang begini. Saudara harus berubah. Jangan sampai saudara cacat rohani. Haleluya. 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 Jangan sampai kita ini cacat rohani. Harus bertumbuh dong. Ya, kita paksakan diri kita, doa pada Tuhan, maksimalkan hidup kita supaya kita minta vitamin rohani dari Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh dalam percepatan Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yang ketiga itu, ya, dimensi yang ketiga dalam kekristenan yang namanya sarkinos. Sarkinos ini yang selalu berhubungan dengan tubuh, berhubungan dengan daging. Kekristenan yang memang daging. Orientasi kekristenannya adalah daging, bukan hal-hal rohani. Semuanya adalah pemuasan nafsu daging. Datang ibadah tujuannya untuk memuaskan nafsu daging. Itu betul-betul ya yang disebut dengan sarkinos. Betul-betul yang maunya daging. Apa itu saudara? Ya, emosional. Kalau nggak marah, kalau nggak mau ikutin amarahnya, waduh rasanya mau pecah di kepala. Itu sarkinos. Ya, kalau kemudian disakitin, maunya balas dendam. Pokoknya kalau saya nggak balas dendam, saya nggak mau ibadah. Pak pendeta tegur dia dong. Kalau bapak nggak tegur, saya nggak ibadah di tempat bapak. Itu sarkinos. Itu kekristenan yang didorong oleh nafsu daging. Tapi hati-hati loh saudara. Ada definisi lain kekristenan dari sarkinos itu adalah begini. Ya, dia datang ibadah, tapi tujuannya adalah berkat. Ya. Pak, ibadah Pak, supaya Bapak diberkati. Itu sarkinos. Ya. Dan banyak sekali orang Kristen di tipe ini. Bahwa datang beribadah, motivasinya berkat. Gua mesti rajin ibadah, supaya Tuhan diberkati. Ya. Itu motivasi yang salah, harus diubah Bapak Ibu Saudara. Ya. Tujuan kita datang beribadah bukan supaya diberkati. Tujuan kita datang beribadah adalah bersekutu dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan izinkan kita bekerja dalam semua level pekerjaan kita. Dan hari ini adalah waktu di mana kita bersekutu bersama dengan orang-orang kudus yang lain untuk memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Mempersembahkan korban yang hidup, tubuh kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan dalam ibadah. Itu tujuan kita beribadah. Kalau motivasinya cuma berkat, motivasi beribadah kan di ibadah dapat makanan, mumpung ada makanan ibadah yuk. Itu sarkinos. Kristen daging. Ya. Itu sebuah kekristenan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya pernah bilang kepada saudara di sini pada beberapa waktu yang lalu, saya lupa kapan, tapi saya yakin saya pernah bilang kata-kata ini. Bagi Tuhan, ya, soal berkat udah clear soal berkat. Ya, apa itu? Kita melakukan semua kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita, di situ Tuhan memberkati kita. Udah clear soal berkat. Gereja itu adalah tempat kita mempersembahkan sebuah korban pujian syukur. Terakhir dalam ibadah, gembala akan mengangkat tangan, melepaskan berkat untuk saudara. Jadi berkat itu adalah urusan Tuhan,
Dan tugas gembala melepaskan berkat. Tugas saudara datang di sini memuji menyembah Tuhan. Jangan datang dengan motivasi berkat. Gua mau kasih perpuluhan nih. Kenapa? Setelah saya kasih perpuluhan, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Motivasinya udah sama. Saya mau memberi nih, ya, tapi Tuhan tolong ya, saya udah beri, Tuhan mesti balas. Ya, dengan klaim doa janji firman Tuhan, Tuhan pasti balas. Itu udah salah. Kalau saudara mau memberi, balasan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tugas kita itu memberi. Tugas kita itu menanam, yang kemudian menumbuhkan dan memberikan hasil, itu urusan Tuhan. Haleluya. 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 Maka kita harus taruh posisi kebenaran Tuhan pada porsi yang tepat dalam pengiringan kita pada Tuhan. Jangan berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ada namanya Kristen pneumatikos. Ini yang Tuhan inginkan. Kristen pneumatikos itu adalah begini. Seorang Kristen yang dewasa, yang kedewasaannya itu betul-betul didewasakan oleh roh yang hidup dalam hidupnya. Itu Kristen pneumatikos begini. Ya, dia udah disakitin, dia ampuni orang. Itu pneumatikos. Ya. Dia ketemu orang yang cemberut, dia tetap senyum. Dia nggak perlu tadi pemimpin pujian untuk dorong-dorong memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat tangan. Dia akan datang kepada Tuhan mengekspresikan dengan cara dia. Entah dia mau angkat tangan, entah dia mau tepuk tangan, tapi itu sebuah ekspresi yang kemudian dia bisa berikan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukurnya pada Tuhan. Oh, itu pneumatikos, saudara. Ya, sebuah kekristenan yang dewasa, sebuah level kekristenan yang diinginkan oleh Tuhan. Level pneumatikos adalah begini: kita nggak tahan kalau kita nggak memberi. Tuhan gerakkan kita untuk memberi persembahan untuk pembangunan, persembahan korban ini, kita kerjakan itu. Itu level pneumatikos. Pneumatikos itu begini, ya. Pada waktu jam ibadah, saudara akan merasa sangat gelisah sekali hati saudara kalau saudara nggak datang ibadah menyembah Tuhan. Ya, itu level pneumatikos. Dan kalau kemudian dewasa itu dihubungkan dengan yang saya katakan tadi, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar kita atau di atas kita. Orang yang levelnya pneumatikos adalah mereka yang begini. Walaupun kondisinya sulit, dia kan nggak ngeluh. Aduh, ini Menteri Keuangan Presiden Jokowi mengumumkan itu tahun 2023 itu gelap suram. Ngeri loh tahun 2023. Tapi ngeri apa sih? Kita kan udah lewat masa-masa ngeri. Kita udah lewat masa-masa yang sulit. Gereja Tuhan dalam sepanjang sejarah udah melewati berbagai kondisi sulit. Tetap Tuhan pelihara. Ya. Dan orang yang di levelnya pneumatikos nggak terpengaruh dengan semua isu-isu yang datang. Ya. Sekarang kan yang lagi heboh di media massa, media elektronik, itu orang Kristen loh, saudara. Pembunuhnya orang Kristen, dalangnya orang Kristen, yang ditembak orang Kristen, ya pembelanya orang Kristen, jaksanya orang Kristen. Belum selesai ini kasus ini, tiba-tiba muncul sebuah kasus baru. Ada yang menamakan diri pendeta, bunuh orang. Itu terjadi di apartemen tempat pelayanan kami di Jakarta. Ngeri juga saya bilang jadi begini ya. Saya waktu baca beritanya, lihat mimik orang itu, saya sedikit banyak belajar tentang psikologi. Saya lihat orang ini sudah ngeri. Dia bisa dengan tenang ajak orang ini ke apartemennya, dan dia bunuh di situ, bawa keluar sambil senyum. Itu kekristenan yang keji sekali. Sulit, saya bilang sulit sekali. Walaupun selalu ada kemungkinan untuk Tuhan ampuni, bahwa dia berubah, tapi untuk kita pahami kenyataan seperti itu, kita harus tahu bahwa kondisi kita
begitu sulit. Tapi Kristen pneumatikos, dia akan tetap bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Dia selalu keluar sebagai pemenang dalam kondisi sesulit apapun. Saya tak tahu saudara di level mana sekarang. Ya, karena hari-hari ini kita perlu kedewasaan untuk memahami dan menyikapi hal-hal seperti ini, saudara. Perlu kedewasaan. Kalau nggak dewasa, saudara akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kalau saudara nggak dewasa rohani, saudara akan keliru mengambil keputusan-keputusan, baik dalam keputusan rumah tangga saudara, keputusan pribadi saudara, maupun keputusan usaha saudara. Kita harus punya rohani yang dewasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah sekarang, bagian terakhir yang akan saya jelaskan. Kenapa Tuhan butuh orang yang dewasa? Bukankah anak-anak cukup, yang penting dia udah anak? Ya. Kalau dalam konteks ini kita lihat, tidak seperti itu loh saudara. Sebab begini, Alkitab dengan nyata bilang begini. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, yang dia jemput orang percaya yang sudah, hello, yang sudah, yang kencang, yang sudah, belum semua, yang sudah, dewasa. Mohon maaf, yang anak-anak nggak ikut. Walau saudara rajin ibadah, kalau Tuhan datang, dia akan datang bersanding dengan Kristen yang dewasa. Ada beberapa analogi konteks yang dipakai Alkitab untuk menunjukkan Kristen yang dewasa. Yang pertama, sama seperti seorang petani yang menggarap ladangnya dan kemudian menunggu hasil tuaiannya. Petani itu dewasa loh saudara. Ya. Anak-anak itu harus ke sekolah, tapi orang dewasa itu kemudian bertani. Dan kita bilang, dia menunggu garapannya itu sampai pada waktu menuai. Itu cerita Alkitab. Alkitab juga bilang, pakai analogi konteks begini, bahwa orang-orang percaya itu sama seperti prajurit. Ya, harus sama seperti prajurit. Saya beberapa kali lewat di tempat-tempat di mana ada prajurit-prajurit atau sekolah-sekolah polisi, sekolah militer. Saya nggak pernah lihat di situ ada anak-anak. Ya, semuanya udah dewasa. Anak-anak nggak ada di situ, saudara. Yang ada umurnya sudah umur dewasa. Maka kalau kita menggunakan Alkitab sebagai analogi konteks prajurit, maka orang percaya, orang Kristen yang akan menjadi prajurit Kristus, dia harus Kristen yang dewasa. Untuk datang, berperang, bersama-sama dengan Tuhan, dipakai Tuhan, harus dewasa. Dan analogi konteks yang paling sering saudara dengar dalam bentuk kekristenan dewasa itu adalah begini. Yesus itu sebagai mempelai laki-laki, dan gereja itu adalah mempelai perempuan. Mempelai itu dewasa. Ini istri Bapak. Iya. Menikah umur berapa? 27. Ya. Saya menikah 26. Masih ada lama. Ada di tempat pelayanan saya udah mau 40 belum menikah. Udah terlalu dewasa belum menikah. Ya. Tapi yang menikah itu yang sudah dewasa. Di kita saja di hukum positif yang ada di Indonesia, kita menikah dengan orang di bawah umur, kita bisa kena sanksi. Nggak boleh loh menikah dengan orang di bawah umur. Ya, maka saya mau bilang kepada saudara, pada waktu kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus meningkatkan level iman kita sampai ke level dewasa. Supaya apa? Kita akan bersanding dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi orang tanya, Pak, yang Kristen anak-anak? Enggak. Bukan saya bilang, Alkitab loh yang bilang. Ya. Maka kalau saudara nggak benar-benar bertumbuh dalam rohani, mohon maaf saudara, mohon maaf. Kalau Yesus datang, jangan saudara marah. Yang di kiri kanan saudara itu tiba-tiba bersanding dengan Yesus. Kita hanya jadi penonton dari jauh. Tuhan mau kita ada pada level yang dewasa. Apapun resikonya,
apapun konsekuensinya, kita harus terus mau bertumbuh dalam level yang benar. Pertanyaannya, apa yang bisa menumbuh kembangkan kita sampai kepada dewasa? Ada dua hal. Yang pertama, firman. Alkitab bilang, kita setiap hari kita mendengarkan firman, maka firman itu menjadi makanan rohani bagi kita, dan level iman kita akan bertumbuh dengan firman. Ya, itu semua saudara paham. Karena firman, saudara bisa baca Alkitab dengan kencang, dengar khotbah dengan baik, akan menumbuh kembangkan level iman. Tapi ada hal lain saudara, yang akan membuat kita dewasa. Apa itu? Itu adalah pengalaman hidup setiap hari yang Tuhan izinkan untuk memproses kita menjadi dewasa. Sama seperti kehidupan normal, makanan itu akan membawa kita bertumbuh menjadi dewasa, tapi kemudian pengalaman hidup kita, pengalaman sosial kita, ya, dengan orang lain akan membawa kita menjadi dewasa. Nah, Tuhan akan izinkan kita melewati pengalaman-pengalaman hidup dalam proses pendewasaan kita. Orang yang mau memahami proses tersebut, maka orang itu akan bertumbuh dengan tepat menjadi dewasa. Ya, apa itu? Jangan pikir orang nyakitin kita itu karena memang dia sengaja mau nyakitin. Enggak. Kadang-kadang orang itu dipakai Tuhan untuk membuat kita dewasa. Haleluya. Jangan sampai kita pikir orang yang membuat kita rugi. Waduh, jahat banget orang itu, kurang ngajar dia. Ya, saya akan cari orang untuk habisi dia. Tunggu dulu saudara. Dengar firman Tuhan ini. Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Kita mungkin ada dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang gak enak sekali. Tiap hari kita lihat suasana yang menyakitkan, menyedihkan di keluarga, di usaha. Sudah harus lihat itu bentuk pendewasaan kita. Karena Tuhan akan gunakan pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari untuk membawa kita menjadi dewasa. Ingat baik-baik, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu akan disebut anak Allah. Dipimpin oleh Roh Allah itu adalah begini. Pada saat kita menghadapi persoalan-persoalan, ya, bukan daging kita lagi. Pada waktu kita disakitin, bukan daging kita lagi akan membalas. Roh itu akan menuntun kita, ngampunin dia dong. Ya, haleluya. Jadi dua hal yang mendewasakan kita. Yang pertama firman, dan yang kedua pengalaman. Apa pengalaman saudara? Sulit mungkin. Aduh Pak, saya sementara mengalami pengalaman yang gak enak. Puji Tuhan, ini proses pendewasaan kita. Pak, saya sedang mengalami pengalaman yang pahit hari ini. Puji Tuhan, itu artinya kita ada di track yang benar. Kita sementara didewasakan oleh Tuhan. Oh haleluya. Saya gak tahu ada apa yang sementara Bapak Ibu hadapi hari ini. Mungkin sakit bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk terus percaya pada Tuhan. Mungkin sulitnya mendapat pekerjaan, itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita terus berharap pada Tuhan. Mungkin ekonomi kita lagi sulit, itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita, supaya kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin hari-hari ini saudara rasa bahwa apa yang saudara doakan itu belum dijawab oleh Tuhan. Saudara harus tahu ini bagian dari proses pendewasaan kita. Dan apapun pengalaman-pengalaman saudara, lihat dalam bentuk proses pendewasaan Tuhan akan kita. Karena satu saat kelak, ketika saudara sudah dewasa dan Tuhan anggap layak untuk bersanding dengan anak domba, Tuhan akan melakukan sebuah peristiwa ajaib kepada saudara. Dan itu adalah cara satu-satunya kita sampai dalam kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Dekat tangan. Ayo para pemain musik, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu menjadi dewasa secara rohani? Boleh lambaikan tangan? Ya. Kalau saudara sedang melewati proses sulit hari-hari ini, lihatlah itu sebagai sebuah bentuk pendewasaan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Saya yakin waktunya tidak lama lagi. Saya nggak tahu kapan, tapi saya yakin waktunya nggak lama lagi. Dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi hari-hari ini, saya punya keyakinan waktunya tidak lama lagi. Sekarang yang harus kita kerjakan, mari kita bertumbuh menjadi dewasa. Mari kita terus bertumbuh menjadi dewasa yang benar, supaya kita bisa berdiri tegak di hadapan anak domba Allah. Kenapa? Karena kita layak bersanding dengan Dia. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di dada. Jadikan pujian ini dan saya berdoa untuk saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kekristenan yang dituntun oleh Roh Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Tuhan, yang kemudian melakukan segala keputusan-keputusan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati terus jemaat, apa yang mereka buat diberkati oleh Tuhan. Akan minum pakai
pekerjaan mereka diberkati, pelayanan di sini diberkati oleh Tuhan. Tumbuh kembangkan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hamba Tuhan sekeluarga, Pendeta Yance dan Bu Ratna diberkati dengan pengurapan-pengurapan ilahi. Di mana saja mereka berada, Tuhan tuntun langkah mereka. Ada wibawa ilahi ada di hidup mereka, sehingga kemana saja mereka pergi, mereka ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk kami hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima semua kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Berkati. Puji Tuhan, sudah ada diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Dan pertama-tama terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Doni Saerang yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL, singers, pemusik, multimedia, asyir, persembahan. Kita percaya bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, amin. Selagi ada kesempatan, mari kita layani Tuhan. Dan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Kita sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, kita melayani Dia, Raja kita di atas segala raja. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman kita di sepanjang, jika ada jemaat Tuhan yang masih melakukan persembahan lewat transfer, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yance Manore. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok, jadi besok adalah doa puasa mingguan kita ya, Kota Wisata. Setiap hari Senin, jadi tinggal kita mau pilih mau puasa Esther, puasa Daud, Adam atau Daniel. Dan hari Rabu ada ibadah komsel di pasar minggu ya, di rumah keluarga Bapak Akyong. Dan kembali hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip bertempat di gereja jam 7 malam. Jadi diharapkannya di banyak Bapak dan Ibu luangkan waktu kita untuk hadir dalam ibadah gabungan Pelprip dan wanita. Setiap hari Jumat jam 7 malam di sini di gereja. Dan besoknya saudaraku, hari Sabtu ada doa pagi di gereja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB di gereja setiap hari Sabtu jam 18.15. Dan kembali minggu depan ibadah kita seperti biasa karena minggu pertama ya, jadi ibadah perjamuan kudus. Ingatkan kembali kepada kita hari minggu depan ada ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Ibadah raya yang pertama jam 8 pagi di gereja, dan jam 10 ada ibadah anak-anak, dan jam 5 sore ibadah raya yang kedua disertai dengan ibadah online. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Oh iya, untuk kegiatan diakonia umum ya, ada mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 di gereja. Jadi diingatkan tanggal 13 ya. Dan saudara doakan ya terus ya, doakan untuk ibadah dan perayaan Natal kita GPDI Air Siloam yang diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam
17.00 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja dengan tema jaminan keselamatan. Kita doakan terus biar Tuhan tolong, bahkan Tuhan mengadakan dengan sini anggaran yang dibutuhkan 26.700.000 rupiah. Kita doakan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan, dan kita doakan ya Bapak dan Ibu Gembala kemungkinan hari Selasa sudah berada di tempat ini. Biar Tuhan tolong dalam perjalanan mereka dari Jawa di tempat ini, biar ada dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Ada tambahan dari? Tidak ada. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Nyanyi glory glory haleluya. Sambil kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur buat ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami serahkan kepada Bapa. Angkat kedua belah tangan saudara, menengadah ke Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal itu Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan, penyertaan, kasih karunia, karunia-karunia rohani, dan buah-buah rohani yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, memimpin, menyertai kita semua mulai pada pagi hari ini, besok, lusa, sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua mewarisi surga yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam satu nama ajaib kita panjatkan doa kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.